Para sahabat, apa yang disebut dengan revolusi industri 4.0, government 4.0, desa 4.0 atau 4040 yang lain, itu bukan sekedar transformasi teknologi, transformasi kecanggihan, dan bukan sekedar itu kemajuan peradaban manusia. Tetapi itu juga sebagai kekuasaan. Jadi artinya ini bisa kita sebut juga sebagai kekuasaan 4.0. Ya, saya nggak usah ngomong bahasa Inggrisnya ya. Pokoknya kekuasaan 4.0 atau kuasa 4.0. Secara prinsip kekuasaan itu ada di mana-mana dan bentuknya sangat beragam. Artinya kalau sesuatu bisa mempengaruhi, bisa mengendalikan, atau bahkan juga bisa mengatur, menindas, juga itu namanya kekuasaan. Modal juga kekuasaan, ya. Mafia juga kekuasaan. Nanti perangkat juga kekuasaan. Nah, saya akan menyampaikan mengapa kekuasaan 4.0, berarti kan ada kuasa 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Kuasa 4.0, kuasa 1.0 itu yang identik dengan tahta, itu yang paling konvensional, paling tua. Dan itu kuasa raja. Jadi raja ini kan absolut ya. Itu kuasa yang paling pertama. Jadi dalam literatur ya, ini raja itu berdaulat atas wilayah kerajaan, termasuk kepada manusia. Dan karena itu pada waktu itu ada konsep hamba atau kawulo, bahkan juga budak. Tidak dikenal konsep rakyat maupun warga negara. Semua milik raja, dan raja di mana-mana di muka bumi ini secara absolut mengklaim dirinya itu penerima wahyu dari Tuhan. Sehingga sering dikenal Raja Dewata atau Raja Ilahi. Dan dalam perjalanannya memang raja ini bersekongkol ya dengan agama. Masing-masing ya butuh. Jadi raja ya butuh legitimasi, butuh justifikasi dari agama bahwa raja itu titisan Tuhan atau wakil Tuhan. Nah, agama juga sama. Butuh perlindungan, butuh uang, jadi ada pertautan antara ekonomi politik di kedua belah pihak. Artinya di balik kekuasaan 1.0 itu juga ada ekonomi politik antara kekuasaan dan kekayaan. Kekayaan membutuhkan kekuasaan, dan kekuasaan itu sangat butuh kekayaan, dan dia bisa menghasilkan kekayaan yang sangat besar. Jadi ini kuasa 1.0, sama juga sering disebut dengan despotisme. Despotisme itu artinya kekuasaan yang melayani dirinya sendiri, dengan titahnya, dengan kehendaknya, tanpa hukum. Hukum adalah mulut sang absolut tadi. Ya, jadi ini sejarah kekuasaan yang paling awal ya. Meskipun kalau di Eropa itu nggak mengenal despotisme, mereka mengenal tirani atau kekuasaan yang absolut. Biasanya orang Eropa itu melihat despotisme itu adalah dunia timur. Ya sama saja sebenarnya. Jadi beda tipis antara despotisme dengan tirani. Gitu. Tirani memang lebih luas pengertiannya. Hukum itu bisa menjadi tirani juga ya. Artinya bukan hanya kekuasaan politik yang menjadi tirani, atau bahkan yang politik ini sering disebut dengan despot. Jadi kekuasaan politik tanpa hukum itu bisa disebut sebagai despotisme, dan ini kekuasaan 1.0. Sebaliknya hukum tanpa politik itu tirani. Jadi hukum itu bisa berkuasa juga, dan ini nanti adalah yang akan saya sebut sebagai kekuasaan 2.0. Jadi ketika ini muncul negara bangsa modern, ada perlawanan terhadap absolutisme raja,
itu bergeser dari kekuasaan 1-0 ke 2-0. Kekuasaan 2-0 itu terpusat pada negara. Kalau dalam tradisi Eropa bisa juga disebut sebagai etatisme negara. Nah ini bergeser, artinya tidak semata-mata kehendak raja, tetapi kekuasaan raja itu dibagi atau dipreteli dan kemudian dilembagakan hukum. Jadi kuasa 2.0 itu adalah kuasa negara yang sentralitasnya ada pada dua hal, yaitu pada hukum ya, dan yang kedua pada birokrasi. Lalu dikenal dengan negara hukum, yang kemudian kalau dalam tradisi Anglo-Saxon lalu dikenal dengan rule of law. Rule of law itu ya kekuasaan hukum. Kekuasaan hukum itu sebagai antitesis atas kekuasaan orang. Rule of man, ya, kekuasaan orang yang absolut di tangan raja itu dipindahkan atau sekurang-kurangnya dibagi pada hukum. Dan hukum itu ya tidak hanya dibuat oleh satu orang oleh raja, tetapi sekurang-kurangnya ada meja bundar antara raja dengan para senator yang ini sudah dialami lama ya dalam tradisi hukum suci Romawi kuno. Jadi ini hukum itu menjadi yang utama, negara hukum itu atau Rechtsstaat dalam tradisi Jerman dan Belanda itu artinya ya negara adalah hukum, hukum adalah negara. Jadi hukum itu adalah segala-galanya. Yang membuat hukum siapa? Ya tadi, artinya kalau di zaman negara bangsa modern lalu muncul parlemen. Ya, jadi parlemen ini sebagai ekspresi kehendak kedaulatan rakyat, mereka membuat hukum dan hukum itulah yang kemudian bekerja. Nanti para eksekutif, entah itu Perdana Menteri atau sebutan lain, atau Presiden, nanti ya mereka bekerja atas dasar hukum itu. Jadi dilarang ya, politiknya dilarang, digeser oleh hukum. Dan itu artinya sudah mulai terjadi pergeseran dari kekuasaan 1-0 yang berpusat pada absolutisme raja, pada despotisme, dan ini bergeser pada tirani hukum. Jadi semua harus tunduk pada hukum. Jadi meskipun hukum itu menjanjikan ya, menjanjikan ada ada perlindungan ya, terutama perlindungan dan kebebasan, terutama hak untuk memiliki hak barang pribadi, tetapi ya dalam setiap saat itu, dalam setiap kesempatan, setiap saat, setiap hal itu semua diatur oleh hukum dan manusia harus tunduk, harus melayani pada hukum itu. Dan itulah yang kemudian disebut sebagai tirani. Kemudian juga dikenal ada supremasi hukum. Ya, supremasi hukum itu ya, hukum itu segala-galanya, artinya politik itu tunduk pada hukum, padahal hukum itu dibuat secara politik juga. Ya, jadi ini hukum, dan hukum sama birokrasi itu ya dua sisi. Artinya kalau birokrasi yang kemudian dikenal dalam teori Max Weber itu kan kekuasaan legal rasional, bukan kekuasaan yang tradisional, yang karismatik, atau yang absolut pada raja. Kekuasaan bukan terletak pada rumah tangga raja atau yang sering disebut sebagai patrimonialisme. Tetapi ini berpindah ke birokrasi. Jadi saya nggak usah membahas ciri-ciri birokrasi Max Weber, artinya ini ya dua sisi antara hukum dan birokrasi, ini ya dua sisi. Dan birokrasi di mana-mana ya yang seharusnya itu menjalankan perintah eksekutif gitu ya. Tetapi ya birokrat biasa mengatakan saya bekerja atas dasar aturan hukum. Ya, ini birokrasi maupun hukum ini cenderung anti politik gitu. Nah, ini kekuasaan 2-0. Kemudian salah satu kelemahan dari kekuasaan 2-0 ini kan ya artinya bisa saja orang bodoh gitu yang berlindung di payung hukum itu tapi berkuasa. Atau sering disebut juga ya birokrasi itu adalah sebuah raksasa yang dijalankan oleh para kurcaci, orang-orang yang sangat kerdil itu.
karena memang anti pada rakyat, anti pada politik gitu. Nah, untuk membuat mereka supaya lebih pintar, lebih canggih gitu, supaya tidak kayak mesin gitu ya, birokrat kayak mesin, lalu muncul kekuasaan yang saya sebut sebagai 3.0, yaitu teknokrasi. Teknokrasi itu kekuasaan keahlian. Kalau dulu teknokrasi itu melihat ini ya, sosok ya, teknokrat. Orang-orang pintar. Jadi dulu definisinya teknokrasi itu adalah pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang pintar. Jadi teknokrasi itu dipahami sebagai tangga kekuasaan ini orang sekolah, entah ke Berkeley atau ke Chicago. Ada di Indonesia lalu ada mafia Berkeley, kalau di Chile ada Chicago Boys gitu, yang kemudian mereka memegang jabatan-jabatan penting, dan dulu ya itu yang namanya teknokrat sama tentara itu yaitu berkoalisi. Jadi tentaranya yang jadi presiden, kemudian teknokratnya itu yang kemudian memegang posisi penting di menteri, dan salah satu fungsi dari teknokrat adalah melakukan modernisasi birokrasi, membuat supaya birokrasi lebih pintar ya. Selain mereka itu punya peran yang sangat besar dalam kebijakan ekonomi, terutama dalam kerangka developmentalisme atau memacu pertumbuhan ekonomi ya. Jadi artinya teknokrat ini meskipun teknokrasi ini muncul di Amerika, tapi penyebarannya itu luar biasa di dunia ketiga, termasuk Indonesia. Ya. Jadi itu teknokrasi, dan dalam perjalanannya dari hari ke hari di zaman neolib ini, orang tidak lagi melihat teknokrasi itu pada sosok orang ya. Bukan berarti sosok teknokrat itu ditinggalkan, enggak. Tetapi teknokrasi ini ya sekarang pokoknya intinya keahlian. Keahlian yang dilihat, tidak harus melihat sosok-sosok entah itu yang berasal dari ekonom atau dari administrasi publik, tetapi keahlian yang disusupkan dalam birokrasi, tujuannya supaya birokrasi tidak dianggap bodoh, dan keahlian ini bisa memperoleh kekuasaan karena masuk ke dalam birokrasi, bahkan juga bisa meyakinkan ya para pembuat keputusan. Dan ini sama ya, artinya begini, teknologi sama teknokrasi itu dua sisi mata uang. Sebenarnya ya manusia itu menjadi lebih beradab, hidupnya menjadi lebih mudah karena teknologi, tetapi kalau teknokrasi ini membuat hidup manusia itu lebih susah. Jadi salah satu ciri khas dari teknokrasi itu menyederhanakan, melakukan distorsi gagasan besar, itu yang menjadi simple, menjadi kecil, mohon maaf, dari yang kecil itu lalu dibikin rumit. Contoh yang sering saya kemukakan, itu gagasan tentang adil, makmur, sejahtera yang ada dalam konstitusi. Itu adalah gagasan besar. Dan itu disederhanakan atau didistorsi menjadi pembangunan. Pembangunan itu nanti memunculkan dua hal, yaitu pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Terutama penanggulangan kemiskinan ini. Ini dua gagasan yang sangat kontradiksi kalau kita lihat. Antara pertumbuhan ekonomi yang mengejar kapital dan dia akan membawa korban, memunculkan orang-orang miskin. Lalu yang penanggulangan kemiskinan itu untuk mengatasi dampak dari pertumbuhan. Nah, untuk mengatasi kemiskinan itu, para teknokrat itu punya punya keyakinan, kepercayaan diri bahwa mereka punya solusi yang mujarab. Lalu penanggulangan kemiskinan itu dibikin rumitnya luar biasa. Orang berdebat tentang definisi, tentang ukuran, tentang data dan sebagainya, dan hasilnya ya nihil. Saya sudah bahas di kesempatan lain ini, dan oleh karena itu ini banyak dikritik bahwa teknokrasi itu ya kekuasaan keahlian tetapi tanpa pengetahuan. Karena tadi ya, jadi sesuatu yang sebenarnya rumit perlu gagasan besar, tetapi kemudian ditangani atau direduksi menjadi sesuatu yang sangat rumit.
Artinya soal kemiskinan ini ya, kemiskinan sebagai fakta, ini adalah persoalan ekonomi politik, persoalan aset dan akses. Tetapi kemudian ditangani secara teknikal, secara praktis, secara teknikal, dan yang teknikal itu lalu dibikin rumit. Jadi ini ya teknokrasi itu sia-sia. Saya sering mengkritik bahwa teknokrasi itu ya karena seperti malaikat, ya lebih bersih dibanding dengan politisi gitu ya. Kemudian mereka punya the good intention, punya niat baik gitu ya. Atau kata Taniali itu punya the will to improve ya, kehendak untuk memperbaiki gitu. Jadi niatnya baik, caranya keliru. Caranya keliru. Mengapa keliru? Tadi ya, yang soal besar itu diteknikalisasi, direduksi dan diteknikalisasi secara rumit. Hasilnya gagal, dampaknya buruk. Hasilnya itu ya gagal. Paling hanya angka aja yang berhasil itu. Hanya angka-angka yang berhasil dan dampaknya juga buruk. Buruknya di mana? Ya artinya kita untuk yang secara garis besar, kita untuk mencapai kemakmuran, untuk mencapai keadilan itu masih sangat sulit. Dan artinya justru cita-cita itu dirusak oleh sesuatu yang sangat kecil termasuk penanggulangan kemiskinan. Dan kekuasaan 4.0 itu menyempurnakan, meneruskan itu ya. Dan intinya sebenarnya sebelum mengarah ke sana itu kan bahwa dari ke hari gitu, itu konsep kedaulatan ya yang dulu pernah dimiliki oleh raja. Lalu kita menghadirkan konsep pemerintah gitu ya. Pemerintah itu kan sebenarnya ini ya muncul setelah dua. Dua itu artinya setelah raja yang absolut dan etatisme negara, lalu muncul pemerintah. Ya, tapi pemerintah ini itu belum punya kuasa yang betul-betul daulat. Jadi artinya sebenarnya pemerintah itu kan berupaya membebaskan manusia dari absolutisme raja maupun etatisme negara. Kalau negara bicara tentang hukum dan birokrasi, pemerintah itu bicara tentang politik, rakyat, dan demokrasi. Artinya pembebasan ya, pemerintahan yang membebaskan ini, itu kan berpusat pada rakyat, pada politik, pada demokrasi, dan pemerintah. Tetapi saya belum melihat pemerintah dalam arti yang sebenarnya, demokrasi dalam arti yang sebenarnya, politik dalam arti yang sebenarnya. Jadi daulat rakyat, kuasa pemerintah, itu masih sangat jauh ya. Tetap kalah kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, yaitu hukum dan birokrasi, dan setelah itu teknokrasi. Jadi artinya ini menggumpal kekuasaan hukum negara, birokrasi negara ini menggumpal, bukan digantikan oleh kekuasaan pemerintah yang berdaulat atau didasarkan pada kedaulatan rakyat, tetapi disepuh gitu ya, disepuh dengan teknokrasi. Dan semakin kinclong itu dengan muncul kekuasaan 4.0, yaitu ini mengikuti revolusi industri 4.0. Di sana ada kekuasaan digital, ada kekuasaan algoritma, ada kekuasaan big data, ada kekuasaan perangkat. Jadi dalam perjalanannya memang kita bicara kekuasaan bukan bertanya siapa yang berkuasa, who rules, bukan siapa yang memerintah, tapi bagaimana cara memerintah. Dan teknokrasi yang kemudian dia juga bersekongkol dengan rezim internasional, termasuk modal tentu saja, yang sekarang ini ya, yang serba aneh-aneh ini ya, entah itu go green atau yang serba digital itu artinya membuat ya sesuatu itu harus lebih efisien, lebih cepat. Mereka berbisnis dengan data, dengan digital, dan ya itu menjadi fitur utama neoliberalisme pada hari ini. Dan memang neoliberalisme dengan kapitalisme ini menjadi dua sisi mata uang. Ketika kapitalisme ini mengalami krisis dan terus-menerus, bahwa neoliberalisme sebagai penjaga kapitalisme ini selalu punya cara untuk keluar dari krisis itu, dan meskipun bukan menjadi pemenang, tapi mereka selalu menjadi bertahan
antara lain dengan menggunakan revolusi industri 4.0 dan seterusnya, termasuk perangkat digital, lalu big data. Jadi big data itu menjadi bisnis untuk mereka, tetapi mereka gunakan untuk mengendalikan manusia. Yang dalam hal ini mereka tidak pengen ada warga negara yang bermartabat, tidak pengen rakyat yang berdaulat, tapi kita memandang cuma dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, atau yang lebih utama bahwa penduduk itu menjadi target utama bagi itu tadi, entah itu pendataan, ya, kemudian digitalisasi dan seterusnya, dan itu adalah ya tentu bisnis mereka. Jadi artinya sekali lagi kita belum pernah memiliki pemerintah dalam arti yang sebenarnya seperti dikehendaki oleh konstitusi untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, tetapi kita dibawa terus semakin maju dengan konsep-konsep misalnya daya saing begitu, ya serba cepat, harus cepat, mudah, murah gitu ya. Dan ini logik dari homo economicus. Jadi semuanya diukur dengan ukuran-ukuran homo economicus, termasuk mengukur soal kesejahteraan, kemakmuran itu ya dari standar-standar ekonomi, misalnya orang miskin diukur dari sekian dolar dan sebagainya. Jadi artinya bahwa kekuasaan digital, algoritma dan sebagainya itu nanti akan saya bahas berikutnya tentang digital government. Itu sekarang ya di satu sisi, sekali lagi saya katakan, di satu sisi adalah bisnis mereka untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi ini juga membuat pemerintah dimanapun itu harus segera mengikuti itu sebagai platform, dan nanti ujung-ujungnya ya itu akan mengendalikan siapapun, ya. Entah perguruan tinggi harus dikendalikan oleh perangkat, oleh aplikasi gitu. Desa juga demikian, pokoknya semua kalau hari ini apapun masalahnya solusinya adalah digitalisasi, solusinya adalah aplikasi. Semua bicara tentang data, orang begitu meyakini bahwa membangun itu sangat mahal, tetapi membangun tanpa data itu jauh lebih mahal. Tetapi saya juga selalu kritik bahwa membangun dengan data itu juga sangat mahal, tetapi hasilnya tidak semahal yang mereka dengan biaya yang mereka gunakan, gitu ya. Nah, ini semuanya adalah kekuasaan dan salah satu hikmah yang diambil dari ini, gitu ya. Itu ya kita kembali kepada prinsip-prinsip bagaimana kita punya rakyat, punya pemerintah, punya warga negara. Itu hakikatnya. Kita harus selalu kembali pada konstitusi, jangan sampai konstitusi hanya dipahami sebagai prosedur, sebagai pasal, sebagai ayat, tetapi di sana sebenarnya ada pencerahan dan pembebasan, bagaimana rakyat sebagai konsep politik ini sebagai pembentuk pemerintah, pemerintah ini punya kuasa, punya daulat untuk mengatur, untuk memerintah negara, dan bagaimana negara ini bisa melayani, melindungi, memberdayakan warga negara. Dan tadi yang soal digital dan sebagainya itu cukup ditempatkan sebagai alat atau supporting system yang melayani kita. Jangan sampai mereka itu menjadi kekuasaan yang mengatur kita, mengendalikan kita, mendisiplinkan kita. Ya, seperti halnya kita menggunakan aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, itu fungsinya untuk melayani kita, bukan untuk mengatur dan menguasai kita.